Ya, selamat pagi Bapak dan Ibu, orang tua siswa, Bapak dan Ibu guru, adik-adik, dan anak-anak sekalian, dimanapun Anda berada di seluruh wilayah Republik Indonesia yang berjaya. Kembali bertemu dengan Pak Jana, kami senang menjumpai Anda semua. Kita akan belajar bersama-sama, yaitu belajar matematika pra-KBM. Nah, apa yang akan kita bahas pada kesempatan ini, yaitu adalah statistik. Kita masih melanjutkan tentang ukuran pemusatan, yaitu rumus modus data kelompok. Jadi kita akan mencari modus data kelompok, tetapi kita terlebih dahulu akan mencari rumusnya, mendapatkan rumusnya terlebih dahulu. Nah, misal ini ada histogram. Histogram seperti ini, ada yang penting di sini ada bagian interval kelas yang paling tinggi. Karena kita akan bicarakan tentang modus, ya. Baik, kita misalkan frekuensinya yang kelas yang pertama adalah FB, kemudian ini adalah FM, frekuensi median, kemudian ini adalah FA. Nah, bagaimana sekarang? Kita akan menentukan modus. Ya, modusnya bagaimana kita akan menentukan? Ya, ini yang paling tinggi, kita harus tahu dulu. Jadi sebelum kita menentukan berapa modusnya, kita harus tahu dulu alamatnya. Alamat pertama yang harus kita tahu apa? Itu adalah kelas modus. Kelas yang memiliki apa? Yang memiliki frekuensi paling besar atau paling tinggi. Ya, kemudian kalau kita perhatikan, ya, ada selisih frekuensi sebelum kelas modus dengan kelas modus ini besarnya sekian ini. Kita misalkan adalah S1. Ya. Kemudian ada selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sesudahnya, yaitu antara FM dengan FA. Nah, mana itu? Nah, ini. Dari sini kemari, ya, itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Ya, ini adalah kita misalkan S2. Selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya S1 dan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya adalah S2. Nah, kemudian berapa modusnya? Modusnya apakah di tepi bawahnya atau ini kan banyak sekali ya, sepanjang interval kelas ini banyak sekali angka-angka. Nah, bagaimana untuk menentukannya? Ya, nah ini caranya. Ini kan ada selisih sekian ya. Nah, ini frekuensi kelas sesudah kelas modus ini adalah FA, kemudian ini adalah sebelumnya adalah FB. Kita tarik garis dari ujung sini ke mari, kemudian juga kita tarik garis dari ujung ini ke sana ya, ke atas ya. Kemudian kita misalkan masing-masing titik, ini titik A, kemudian ini titik C, jadi ini adalah AC, kemudian ada titik B, ini titik D. Ya. Nah, kemudian modusnya mana? Nanti dulu ya. Modusnya tentu adalah ada di bagian sini nih. Ya, ini bagian ini adalah modusnya ada di sini. Nah, persisnya berapa nilainya? Ini kan banyak nih ya. Banyak nilai di antara apa dalam interval ini. Nah, pas di sini nih. Nah, yang sebelumnya kita tahu mana? Di sini. Di
tepi bawah, ini pasti tahu kita. Tepi bawah kelas modus di sini ya. Ya, ini tepi bawahnya di sini. Kemudian ditambah panjang ini. Panjang ini sampai sini. Itu adalah panjang apa? Panjang PQ. Jadi tepi bawah kelas modus ditambah PQ. Itu adalah modusnya, ya, modusnya. Jadi tepi bawah kelas modus ditambah panjang PQ. Nah, sekarang kita permasalahannya kita harus mencari panjang PQ ini. Berapa panjang PQ ini? Ya. Nah, dari segitiga yang terbentuk di sini kita perhatikan. Ada segitiga A, D, kemudian titik ini. Ya. Katakanlah ini adalah titik apa, titik G. Jadi ada segitiga AGD. Ya. Dan ada segitiga lagi apa? BCG atau BGC. Ya, itu kita lihat dua segitiga itu. Dari dua segitiga itu nanti kita akan bisa mendapatkan perbandingan. Karena dua segitiga, ya, dua segitiga AGD, ya, itu adalah sebangun dengan segitiga apa? CGB, ya gitu ya. Oke, kan ini kan ada garis ya kan, ini kan. Nah, ini kan bertolak belakang, dari sudutnya ini sama dengan sudut ini. Kemudian ini garis ini sejajar dengan garis ini, ya kan? Maka sudut ini, sudut D ini sama dengan sudut B, ya kan? Pasti apa? Sudut C ini sama dengan sudut A yang ada di sini nih. Ya, sehingga dua segitiga itu adalah sebangun. Nah, sebangun, kalau sebangun berarti apa? Berlaku perbandingan sisi seletak. Nah, sisi AD, ya, kalau dibagi sisi BC, ini dua sisi yang seletak, ya kan, karena ada di depan sudut yang sama, ya kan, sama dengan apa? Sama dengan sisi DG, ya, DG dibanding dengan apa? BG. Nah, itu ya, ini ada sisi seletak. Oke. Kemudian selanjutnya ada segitiga lagi. Segitiga apa sekarang? Nih, segitiga AGD, ya, segitiga EGD maksud saya, ya, itu adalah sebangun dengan segitiga FGB. Oke, paham ya? Nah, maka berlaku perbandingan apa? Yaitu perbandingan sisi seletak. Mana sisi seletaknya? DG. DG tentu adalah seletak dengan apa? BG. Jadi DG dibanding apa? BG sama dengan apa? EG dibanding apa? FG. Ini segitiga nih loh ya, perhatikan ini segitiga ini. Ini itu adalah sebangun dengan apa ini, kanan gitu kan. Oke. Baik. Nah, kalau kita perhatikan ini perbandingan ini AD bagi BC sama dengan DG banding apa? BG. Nah, di sini apa ada DG dibanding GB sama dengan apa? EG banding FG. Jadi kesimpulannya apa? AD banding BC itu sama dengan EG banding apa? FG. Oke? Baik, kita lanjut. Kita lanjut. Jadi tadi kita peroleh apa? Bahwa AD banding BC sama dengan EG dibanding FG. Perkalian silang. Jadi AD kali apa? FG sama dengan BC kali EG. Atau BC kali EG sama dengan AD kali apa? FG. Oke? Ya, kita dapatkan itu. Jadi
BC kali EG sama dengan AD kali FG. Lanjut. Nah, sekarang BC sendiri. BC sendiri itu sama dengan apa? BC mana BC? BC itu sama dengan S2. Ya kan? Kemudian EG ini EG. Oke, biar jelas nih. Jadi BC itu sama dengan apa? S2. Kemudian ini EG, oke. Kemudian AD sama dengan apa? S1. Jadi BC itu bisa kita ganti S2, AD kita ganti S1. Sedangkan FG di sini, FG ini itu sama dengan apa? Panjang EF dikurangi apa? FG. Nah, EF itu sama dengan apa? EF itu sama dengan apa? Ya. Nah, EF itu sama dengan ini. Ini apa sih? Rentangan dari tepi bawah kelas sampai tepi atas kelas apa namanya adalah panjang kelas. Jadi di sini apa? FG, ini FG ini, FG ini itu sama dengan apa? Panjang kelas dikurangi apa? EG. Oke, kita ganti sekarang. Ya, jadi FG kita ganti dengan apa? P dikurangi EG. Oke, nah ini. Tadi apa? BC adalah S2, AD S1, ini EG tetap. Kemudian ini FG kita ganti P panjang kelas dikurangi EG. Sekarang kita kalikan. Nah, kalau kita kalikan hasilnya apa? Ini juga kalikan ya, ini kalikan. Maka didapatkan S2 kali EG sama dengan S1 kali P kurangi S1 kali EG. Sekarang yang S1 kali EG pindah ke kiri, dari sini tandanya min, maka ke kiri menjadi tandanya adalah plus ya. Nah, menjadi ini. S1 EG kan? Ditambah S2 EG ya, sama dengan S1 kali P. Sekarang yang sebelah kiri kita faktorkan. Jadi sama ada EG, ini ada EG ya kan. Oke. Paham ya? Bahwa S1 kali EG ditambah S2 kali EG, EG-nya kita keluarkan dari kurung menjadi ini. Oke, jadi dalam kurung ada ini S1 tambah S2. Oke, sama dengan S1 kali P. Nah, sekarang kalau kita mencari EG sama dengan apa? Tentu S1 kalikan P ya dibagi apa? S1 tambah S2. Oke, paham ya? Oke. Nah, sekarang kita sudah dapatkan apa? EG. Panjang kelas kali S1 apa tadi? Selisih frekuensi apa? Kelas modus dengan kelas sebelumnya. Dan S2-nya apa? Selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Oke, EG sudah didapatkan. Nah, sekarang tadi apa? Modus adalah sama dengan TB tambah PQ. PQ sama dengan apa? PQ itu sama dengan EG. Oke. Nah, EG sendiri sama dengan apa? Nah, ini kita ganti. Ya, jadi kita ganti EG kita ganti apa? P kali S1 per S1 tambah S2. Sekarang diperoleh. Ya, sudah didapatkan ya. Dapatkan ini modus. Nah, modus ini rumusnya apa sekarang? Modus sama dengan tepi bawah kelas modus ditambah apa? Panjang kelas kali S1 per S1 tambah S2. S1 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, sedangkan S2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Oke, menjadi lebih mudah ya sekarang kita dapatkan. Baik, kalau belum jelas ya nanti diulang-ulang lagi ya, diputar ulang. Baik, ini adalah rumus modus data kelompok ya. Oke, kita lanjut. Contoh ya. Contoh tapi ini belum contoh, di lembar berikutnya contohnya. Ini kita masih menuliskan keterangan rumus ini. Jadi ada kelas modus. Tadi ya, kelas modus tadi apa? Kalau kita lihat kelas modus ini memiliki frekuensi paling besar
atau dia kalau dibuat diagramnya histogram ini adalah dia memiliki apa? Frekuensi paling tinggi. Ya, oke. Baik, itu kelas modus. Dari kelas modus kita bisa mencari apa? TB. Tahu besarnya TB, tepi bawah kelas modus. Kemudian apalagi kita tahu panjang kelas. Ini kelas panjang kelas kalian tahu selisih dari tepi atas kelas dikurangi tepi bawah kelas, ya kan? Nah, kemudian apalagi yang kita tahu di sini S1 tadi selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. S2 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Oke, sekarang kita ambil contoh. Ya, kita ambil contoh supaya semakin hafal atau semakin menancap rumusnya, ya. Contoh hitung modus data berikut. Nah, oke, ini distribusi frekuensinya. Sekarang saya tanya modusnya mana? Kelas modus dulu. Harus tahu dulu ya. Ini rumusnya ya. Rumusnya tadi ya. Sekarang kelas modus adalah kelas yang memiliki frekuensi terbesar. Frekuensi terbesarnya berapa jelas? Mana yang kelas modus adalah 3135. Ini adalah kelas modusnya. Jadi frekuensi kelas modusnya 11. Oke. Interval kelasnya adalah atau kelas modusnya 3135. Dari sini kita tahu apa? Tepi bawah kelasnya. Berapa tepi bawah kelasnya? 31 bukan ya. Yaitu adalah 30 tambah 31 dibagi 2 berapa? 30,5 ya kan? Oke. 30,5 TB sudah ketemu. Panjang kelas. Panjang kelasnya berapa? Ya, coba lihat dari sini dari berapa? 21 sampai 26 itu berapa? 31 sampai 36 berapa? Adalah 5, ya kan? Jadi panjang kelasnya 5. Oke. Kemudian selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, yaitu adalah berapa? Kelas modusnya berapa? 11 dikurangi berapa? 8, ya. Itu. Berapa itu? Kemudian S2-nya berapa? 11 kurangi 9. Ya, ini kelas sesudahnya adalah frekuensinya 9. Ya, jadi berapa hasilnya? 3 dan S2-nya berapa? 2 ya. Oke. Sudah cukupkah itu? Sudah. Kita masukkan ke rumus. Kita masukkan ke rumus. Rumusnya tadi apa? MO sama dengan TB tambah P kali S1 tambah B bagi S1 tambah S2. Masukkan. Nah, kalau sudah masukkan terus apa? Hitung, ya kan? Nah, seperti itu. Hitung 30,5 tambah 5 kali, ya kan? 3 per 2 tambah 3. 3 tambah 2 berapa itu? Jadi, ya, bisa dibagi ini ya. Ada dibagi, jadi berapa? Jadi 3. Jadi berapa? 33,5. Iya, gitu ya. Oke, di amati. Baik, kita bisa pindah ke berikutnya. Nah, yang berikutnya ini tugas kalian. Ada soal. Nah itu ya soal latihan. Tinggi badan dalam senti, siswa kelas 5 SD, Taman S. Taman Sari kali ya. Nah, terserah S-nya apa. Terserah kalian nih, pokoknya namanya SD Taman S. Nah, tentukan tinggi siswa terbanyak dari data di samping ini. Berarti apa? Modusnya yang dicari ya. Ingat-ingat itu tadi apa? Rumusnya. Kemudian nanti diterapkan di sini ya. Oke. Baik, sampai di sini nanti kita lanjut ke contoh mencari modus kalau data itu disajikan dalam bentuk apa? Histogram. Baik, mohon untuk subscribe yang belum subscribe, like dan komen. Kalau tombol subscribe-nya belum muncul, kalian bisa langsung klik tombol lonceng yang ada di bawah
kanan bawah ya, klik tanda lonceng, kemudian pilih yang lonceng yang hitam ya, semua. Kalau semua berarti nanti setiap kali saya mengunggah video, kalian bisa mendapatkan video itu. Dan bisa segera kalian pelajari ya. Baik, terima kasih, sampai bagian berikutnya ya. Seperti yang sudah saya utarakan tadi, yaitu adalah mencari apa modus dari data yang disajikan dalam bentuk apa? Histogram. Baik, terima kasih.